Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, senang kembali kita bisa berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan. Dan pagi ini kita masih melanjutkan tentang dimensi hati. Dan kita masuk di seri yang ke-6 Bapak Ibu. Nah mari kita akan lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat 19 sampai 21, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu, di dalam ayat ini kita temukan sebuah rahasia yang besar. Bagaimana Yesus mengajarkan tentang apa yang namanya harta benda itu sangat berkaitan dengan dimensi hati kita. Itu sebabnya Yesus menekankan betapa pentingnya akan perkara ini. Sehingga ia berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dengan kata lain, bahwa tanpa sadar, ada banyak orang seringkali di dalam kehidupannya, hatinya ini sangat terikat dengan apa yang namanya harta benda. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Mari di dalam kehidupan kita memang kita membutuhkan uang. Uang menjadi sarana untuk kita bisa hidup di muka bumi ini. Dan tapi ada hal yang tidak boleh kita lupakan. Bahwa kita harus memberikan sebuah prioritas di dalam kehidupan ini. Kita harus tahu mana yang penting, mana yang utama, mana yang jauh lebih harus diperhatikan. Dan mana yang tidak seharusnya kita abaikan. Nah, mari kita akan belajar akan 3 poin pada pagi hari ini berkaitan dengan ayat-ayat tersebut. Yang pertama, mari kita belajar bahwa ingatlah harta benda di muka bumi ini sifatnya sementara. Bapak Ibu, ingat baik-baik. Ketika nanti kita meninggal dunia, maka uang yang kita miliki tidak akan pernah kita bawa mati. Semua kekayaan, harta benda kita akan kita tinggalkan di muka bumi ini. Mari hari ini jangan sampai hati kita ini terikat kepada mamon. Hati kita terikat kepada harta benda yang kita miliki. Saya pernah menjumpai Bapak Ibu, ini sungguh nyata. Ada orang yang sedang tergeletak di ranjang dalam keadaan sakit di rumah sakit Bapak Ibu. Ketika sebelum ia meninggal, maka ia masih saja merasa cemas, takut, dan merasa dia khawatir dengan kekayaan yang miliki. Dan tangannya selalu begini Bapak Ibu, tangannya menghitung uang yang ia miliki. Memang orang ini adalah orang kaya, sehingga ia selalu hatinya terikat. Hatinya tidak pernah bisa terlepas dari uang yang ia miliki. Padahal ia tidak sadar bahwa jikalau nanti ia meninggal, uang yang ia miliki, harta benda itu tidak akan pernah ia bawa sampai di kekekalan. Mari Bapak Ibu ingat yang pertama. Ingat harta benda di muka bumi ini sifatnya sementara. Semuanya fana, tidak akan pernah kita bawa mati. Ingat, jangan sampai hati kita terikat kepada mamon. Yang kedua, ingatlah bahwa di dalam pencarian harta benda Bapak Ibu, seringkali itu bisa mengorbankan sesuatu. Dan mengorbankan apapun, bahkan bisa menyesatkan. Mengapa saya berkata demikian? Karena tanpa sadar ada banyak orang, dan ini sangat memprihatinkan, terutama jikalau ini anak-anak Tuhan, orang Kristen, di dalam kehidupannya dikuasai oleh roh ketamakan, sehingga ia mencari harta benda, haus akan kekayaan, sehingga ia berani mengorbankan apapun demi uang.
mengorbankan waktunya, tenaganya, hidupnya demi mengumpulkan harta benda di muka bumi ini dengan tujuannya masing-masing. Ada orang yang mengumpulkan harta demi yang namanya prestis, demi yang namanya gengsi, demi yang namanya sebuah pengakuan akan hidupnya di mata orang lain. Sehingga dia rela mencari apapun, bahkan mengorbankan hal-hal yang lebih penting. Berapa banyak orang mengumpulkan harta benda, mereka tidak lagi punya waktu untuk Tuhan. Tidak punya lagi waktu untuk beribadah. Bahkan mereka mengorbankan keluarga. Tidak ada waktu untuk anak-anak. Tidak ada waktu untuk kumpul dengan keluarga, dengan istri, dengan suami. Bahkan yang lebih parah, mereka bisa mencari hal-hal yang di luar Tuhan untuk kekayaan. Demi kepentingan pribadi, demi yang namanya sebuah gengsi, demi yang namanya sebuah pengakuan diri, untuk dihormati orang, bahkan banyak lagi tujuan yang lain. Sehingga mereka rela korupsi, mereka merampok, bahkan membunuh orang. Tidak sedikit mereka juga mencari pesugihan Bapak Ibu. Ya, mereka mencari kekayaan dengan cara-cara yang salah. Dan bahkan ada orang yang berani rela menjual dirinya demi kekayaan. Saudara, ini sangat memprihatinkan betapa roh ketamakan ini menguasai hidup seseorang dan hatinya syarat dengan kekayaan, dan tanpa sadar ia mengorbankan hal-hal yang utama, bahkan dirinya pun tersesat mengambil jalan-jalan yang salah. Yang ketiga, Bapak Ibu, ingatlah bahwa kita harus fokus kepada harta di sorga. Artinya mari kita harus ingat, Tuhan Yesus berkata tadi, berpesan bagaimana kumpulkanlah hartamu di sorga. Karena apa? Ngengat dan karat tidak merusakkannya. Pencuri tidak bisa membongkar dan mencurinya. Artinya mari kita harus sadar bahwa ketika kita diberkati, ketika kita memiliki kekayaan, mari ingat kita harus berinvestasi Bapak Ibu untuk hal-hal yang bersifat yang nantinya di kekekalan. Mari jangan lupa menabur. Jangan memiliki hati yang kikir, hati yang pelit Bapak Ibu. Sehingga kita selalu hanya memikirkan diri kita sendiri tanpa memikirkan sesama kita. Masih ada banyak orang-orang yang harus kita tolong. Anak-anak panti asuhan yang membutuhkan pertolongan. Orang-orang miskin yang membutuhkan perhatian. Pekerjaan Tuhan yang membutuhkan akan dana. Saudara, ini semua harus menjadi prioritas di dalam tujuan kita, di dalam kehidupan kita, di mana kita harus ingat bahwa suatu kali kita akan meninggalkan bumi ini dan kita akan menghadap Tuhan. Mari Bapak Ibu miliki hati yang murah hati. Jangan orang yang kikir Bapak Ibu. Jangan menjadi orang yang pelit. Tapi mari kita harus menjadi orang yang murah hati, suka berbagi, suka memberi, dan suka menabur. Karena orang yang menabur pasti diberkati. Kita nggak perlu khawatir. Karena ketika kita menyebar harta, kita justru tidak akan pernah kekurangan dan kita diberkati Tuhan. Bahkan kita sudah berinvestasi di kekekalan. Dan suatu kali kelak ketika kita menghadap Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dan menyatakan perkara yang luar biasa bagi hidup kita. Mari Bapak Ibu, kiranya renungan ini menyadarkan kita harus lebih be wise, lebih bijaksana di dalam menjaga hati ini, dan juga di dalam kita bagaimana kita mengelola harta, kekayaan yang Tuhan percayakan, dan bagaimana kita di dalam mencari harta benda ini. Mari jangan haus dengan kekayaan, tamak akan harta benda, tapi nikmati hidup kita, syukuri apa yang ada. Dan ingat, semuanya itu fana dan tidak kita bawa mati. Mari jangan hati kita terikat kepada mamon, tapi biarlah kita tetap terikat kepada Tuhan yang memberi berkat kepada kita. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.